khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ini. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Menurut saya butuh itu, sehingga bisa dilakukan untuk hal yang lain di kemudian hari. Oh, karena begini-begini nggak boleh. Kalau tidak ada jawaban pasti, saya takut kemudian ini akan mengganggu proses riset yang lain-lain ke depan. Orang bisa menggagalkan riset tanpa argumentasi yang mungkin kita bisa uji bersama-sama. Betul tidak? Karena saya percaya bahwa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuat, tapi apa dasar-dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memberhentikan permanen mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pemberhentian dilaksanakan selambat-lambatnya 28 hari kerja setelah ditetapkan. Pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketika ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sebagai pasien saya tahu dia baik. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti. Pak SBY ke dia sembuh, Bu SBY sembuh, Pak Trisno yang dulu ke sana sampai digotong pakai tongkat, begitu diterapi sama dia langsung pulang dengan gagah. Pak Murdiono juga semua, dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan itu, sehingga saya ke sana. Saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara dan sudah 53 hari atau 54 hari atau 55 hari. Sampai saat ini kondisinya baik-baik saja, pimpinan. Istri bahagia, kita bahagia, semua tidak ada gangguan medis yang saya alami. Ketampanan juga tidak berkurang sama sekali. Semua masih dalam rangka normal. Surat keputusan pemberhentian permanen Dr. Terawan dari keanggotaan IDI dibacakan saat berlangsungnya Muktamar ke-31 IDI yang digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Saya tidak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat surat. Saya harus dapat surat baru saya bisa mengomentari. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya. Yang kedua, kalau mengenai DSA, karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain. Berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Tidak boleh kita melarang riset terkecuali dia berbahaya bagi kemanusiaan, terkecuali dia berbahaya bagi bangsa ini. Nah, pertimbangan itu mau saya dengar dari mereka. Saya mau tahu bagi BPOM, apakah seberbahaya itu uji klinis ketiga ini? Ketika dicoba terjadi mutasi gen lalu kita jadi monster semua kah seperti itu? Kenapa KSA dengan itu? Apakah berbahaya buat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Kan kita butuh itu, pimpinan. Saya butuh alasan yang sangat rasional terkait kepentingan yang sangat besar tentang kehidupan manusia, umat manusia, bangsa untuk sampai pada pelarangan itu. Dan kita harus uji bersama-sama di forum terhormat Komisi 7, segenting itukah sehingga harus dilarang? Itu pelanggaran etik, bukan pelanggaran medis ya. Saya tidak tahu kalau medisnya bagi saya, istri saya bawa ke sana juga sembuh, bagus lah sekarang. Saya juga bagus. Apa sih yang dikhawatirkan dari proses riset ini? Mungkin Pak Dokter bisa sampaikan ke kita, apa sih kekhawatiran negara kalau riset dilanjutkan? Misalnya, apakah ada kerugian negara yang sangat besar di situ, membahayakan negara, membahayakan penduduk, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kah, atau apa yang kemudian membuat sepertinya ada sesuatu yang sangat penting, yang super penting, yang membuat ini harus dihentikan. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah menjalani terapi cuci otak oleh Dr. Terawan dan divaksin Nusantara.
Terawan dan Idi sendiri memiliki hubungan yang panas dingin. Hubungan panas dingin itu mulai terjadi sejak munculnya terapi cuci otak. Kembali ke Mahfud, dia mengatakan sudah 2 kali terapi cuci otak. Karena merasa hasil terapi cuci otak bagus, dia kemudian mengajak istrinya untuk ikut terapi. Saya pernah 2 kali cuci otak atau DSA, Digital Subtraction Angiotherapy, ke Dr. Terawan, yakni ketika masih ketua MK sekitar tahun 2011 dan pada tahun 2017. Saya bukan ahli medis, tapi kalau perasaan saya sih hasilnya bagus. Keluhan langsung hilang, makanya saya sampai 2 kali dan yang kedua mengajak istri, kata Mahfud MD kepada detik.com pada Sabtu 26 Maret 2022. Selain pernah terapi dengan Dr. Terawan, Mahfud menuturkan dirinya juga mendapat suntikan vaksin Nusantara yang diputuskan oleh Terawan. Mahfud mengaku usai mendapat vaksin Nusantara, imun tubuhnya meningkat. Saya juga sudah ikut minta vaksin Nusantara yang digarap oleh Pak Terawan sebelum dapat vaksin booster. Waktu mau booster, dulu kan pejabat non-tenaga medis atau TNI atau Polri masih harus antre atau nunggu. Tak bisa cepat, saya juga tak mau cari-cari booster lewat jalan tol, ujarnya. Ketika saya minta booster dan diberi oleh Menteri Kesehatan bahwa selain tenaga medis dan TNI Polri belum boleh booster, maka saya ambil vaksin Nusantara. Antibodi saya naik tinggi setelah divaksin Nusantara, lanjutnya. Meski merasa hasil kerja Dr. Terawan bagus, Mahfud tidak bisa memberikan komentar terkait dipecatnya Dr. Terawan dari ID. Sebab sudah ada mekanisme dan aturan sendiri. Namun yang terpenting baginya adalah kesembuhan dan imun tubuh meningkat. Saya bukan ahli medis, jadi saya tidak bisa menanggapi apapun terkait pemberitaan Pak Terawan dari ID. Itu sudah ada aturan dan mekanisme sendiri. Kalau saya sendiri sih, yang penting sembuh atau imun dari virus, imbuhnya. Selain Mahfud, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDIP, Adian Apitupulu, merasa baik-baik saja setelah disuntik vaksin Nusantara yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto. Adian juga mengaku bahagia setelah divaksin. Saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara dan sudah 53 atau 54 hari sampai saat ini. Kondisinya baik-baik saja, kata Adian dalam rapat Komisi 7 bersama Terawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Juni 2021 lalu. Adian Apitupulu mengatakan tak mengalami gangguan setelah divaksin. Sambil bercanda, dia mengaku tak merasa tampan setelah disuntik vaksin Nusantara. Istri bahagia, kita bahagia, tidak ada gangguan medis yang saya alami, ketampanan tidak berkurang sama sekali, semua masih dalam kerangka normal, kata dia. Sebelumnya kabar pemecatan Terawan Agus Putranto dari ID dibenarkan oleh Ketua Panitia Muktamar ke-31 ID, Dr. Nasrul Musadir Alsa. Pemecatan itu berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dari ID. Iya, dipecat. Dari hasil muktamar yang kami terima, iya. Dari hasil yang kita terima, yang diserahkan panitia memang begitu. Sesuai MKEK-nya. Kata Nasrul saat dimintai konfirmasi pada Sabtu 26 Maret 2022. Nasrul mengatakan, Terawan kini tak lagi bisa membuka praktek dokter. Hal itu lantaran Terawan tidak bisa lagi mengurus surat izin praktek atau SIP. Semestinya begitu ya, kan tidak bisa urus SIP dan sebagainya, ya, kata Nasrul. Seperti diketahui, pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menuai kecaman anggota Dewan. Bisik-bisik legislator Senayan, ada oknum IDI yang bikin gaduh pemecatan Terawan. Dr. Terawan Agus Putranto dipecat sebagai keanggota IDI berdasarkan keputusan MKEK. Terawan dan ID memiliki hubungan panas dingin sejak muncul terapi cuci otak. Terawan dipecat dalam muktamar ke-31 ID yang digelar di Aceh. Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktik kedokteran. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Muktamar ke-31, Dr. Nasrul Musadir Alsa pada Sabtu 26 Maret 2022.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemecatan Dr. Terawan tidak sah. Dasko meminta polisi turun tangan menyelidiki oknum ID yang dinilai bikin gaduh. Polisi diminta turun tangan karena pada saat muktamar itu ada oknum ID yang membuat kegaduhan dengan membacakan surat dari majelis etik. Karena itu forum yang tidak sah, kata Dasko kepada wartawan pada Senin 28 Maret 2022. Dasko mengatakan pada saat muktamar mereka yang membacakan keputusan majelis tidak sah karena sudah demisioner. Sedangkan kepengurusan PBID yang baru belum dikukuhkan. Kan dari majelis itu kan dieksekusi PBID, sementara PBID-nya kan sudah demisioner yang lama. PBID yang baru belum diangkat, ujarnya. Lalu kemudian oleh oknum ini dicolong di forum itu untuk memecat gitu loh. Sehingga membuat gaduh, padahal di situ bukan hak oknum itu untuk mengumumkan soal rekomendasi majelis etik kedokteran ini, ujar Dasko. Oleh karena itu, Dasko mendorong polisi menyelidiki oknum yang memicu kegaduhan yang terjadi di muktamar dengan salah satu pasal yang dikenakan, yakni keonaran. Bisa dengan pasal keonaran, ujarnya. Dia meminta oknum yang membuat gaduh diproses hukum sehingga kejadian serupa tidak berulang dalam organisasi. Saya akan minta pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat gaduh ini dan proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang, di mana hal-hal seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi, dilakukan oleh per orang-orang, kata Dasko. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti polemik pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Budi berjanji turun tangan membantu mediasi. Kami mengamati dinamika seputar perdebatan atau pertentangan antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Dr. Terawan, ujar Budi dalam konferensi pers virtual Dinamika Profesi Kedokteran. Budi memahami, tiap organisasi profesi memiliki aturan yang mengikat bagi anggotanya. Meski demikian, dia mengatakan Kemenkes bakal membantu mediasi IDI dengan anggotanya. Kami memahami bahwa masing-masing organisasi profesi memiliki anggaran rumah tangga masing-masing, ucapnya. Dia mengatakan, Undang-Undang Praktek Kedokteran memberi amanah besar bagi IDI untuk membina dan mengawasi anggotanya. Dia berharap komunikasi dan hubungan antara IDI dan semua anggotanya berjalan baik agar penanganan pandemi corona dan pasca pandemi bisa maksimal. Budi berjanji membantu proses mediasi IDI dengan anggota-anggotanya yang bermasalah. Dia berharap mediasi bisa membantu agar IDI bisa mendedikasikan diri untuk membangun masyarakat sehat. Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasinya baik. Sehingga situasi yang terbangun akan kondusif dan kita bisa kembali menyalurkan energi, waktu kita, dedikasi kita, kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan untuk membangun masyarakat Indonesia, ujarnya.